Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang terapi psikoanalisis. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fatihan Istighfarin, dengan NIM 150, dan teman saya, Iva Latifatul Zain, dengan NIM 151. Pembahasan kita kali ini yaitu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu key concept, konsep kunci atau konsep utama. 1. Freud views on human nature, yaitu pandangan Freud terhadap sifat manusia. 2. Personality structure, yaitu struktur kepribadian. 3. Consciousness and the subconscious, yaitu kesadaran dan alam bawah sadar. 4. Anxiety, yaitu kecemasan. 5. Ego defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan ego. 6. Personality development psychoanalytic theory, yaitu pengembangan kepribadian teori psikoanalisis. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang proses terapi. 1. Therapeutic goal, yaitu tujuan dari terapi. 2. Functions and roles of therapies, yaitu fungsi dan peran dari terapi. 3. Client experience in therapy, yaitu pengalaman klien dalam terapi. 4. Relationship between therapist and client, yaitu hubungan antara terapis dan klien. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang therapeutic techniques, yaitu teknik terapi. 1. Maintaining the analytic framework, yaitu mempertahankan kerangka analisis. 2. Free association, yaitu asosiasi bebas. 3. Interpretation, yaitu interpretasi. 4. Dream analysis, yaitu analisis mimpi. 5. Analysis of resistance, yaitu analisis resistensi. 6. Analysis of transference, yaitu analisis transferensi. Next is psychoanalytic therapy figures, yaitu figur dari terapi psikoanalisis. Sigmund Freud was the founder of psychoanalysis, and his ideas still shape psychotherapy today. Sigmund Freud ini adalah seorang pendiri dari psikoanalisis, dan ide-idenya ini masih membentuk psikoterapi hingga saat ini. Born in Vienna, Austria, he faced many challenges in life but managed to create the theory of the unconscious through observing his patients and analyzing himself. Dia ini lahir di Wina, Austria, dan ia ini menghadapi banyak tantangan dalam hidup, tetapi berhasil menciptakan teori ketidaksadaran dengan mengamati pasiennya dan menganalisis dirinya sendiri. While some of his colleagues like Carl Jung and Alfred Adler disagree with him, Freud's work remains a key part of understanding human behavior. Although health problem, Freud continued his work until the end of his life. Sementara beberapa koleganya seperti Carl Jung dan Alfred Adler ini tidak setuju dengannya. Karya Freud tetap menjadi bagian penting dalam memahami perilaku manusia. Meskipun memiliki masalah kesehatan, Freud melanjutkan pekerjaannya hingga akhir hidupnya. Pengamatan Freud terhadap pasien ini memperkaya teorinya mengenai mimpi, masa kanak-kanak, dan konflik batin. Hingga akhir hayatnya, Freud pun tetap aktif berkarya meskipun kesehatannya menurun akibat terkena penyakit kanker. Pemikirannya ini membuka cakrawala baru dalam memahami motivasi perilaku dan proses mental bawah sadar yang relevansinya itu masih bertahan hingga kini. Freud views on human nature. First, Freud believed human behavior is driven by unconscious force and biological impulse. Menurut Freud ini meyakini bahwa perilaku manusia didorong oleh kekuatan tak sadar dan dorongan biologis. Menurut Freud, sifat manusia itu berfokus pada pengaruh kekuatan, bawah sadar, dan naluri biologis yang mendasari tindakan manusia. Second, behavior is shaped
during the first 6 years through psychosexual development stage. Perilaku dibentuk selama 6 tahun pertama melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Nah, menurut Freud, tahap-tahap perkembangan psikoseksual yang terjadi selama 6 tahun pertama kehidupan itu sangat penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Third, libido encompasses all life instinct. Libido mencakup semua naluri kehidupan. Nah, maksudnya yaitu libido yang awalnya dipahami sebagai dorongan seksual, kemudian diperluas oleh Freud untuk mencakup semua naluri kehidupan seperti kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang. Sebaliknya, naluri kematian menjelaskan dorongan manusia menuju agresi dan destruksi, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kedua dorongan ini memainkan peran sentral dalam teori Freud mengenai motivasi dan perilaku manusia. Next is personality structure, yaitu struktur kepribadian. Nah, kepribadian kita itu sebenarnya memiliki 3 komponen yang selalu berdinamika dan berkonflik. Adanya seseorang itu baik dan buruk itu juga didasarkan atas 3 komponen ini. Nah, yang pertama yaitu it. It is a fundamental part of the personality that exists from birth. Nah, jadi it ini adalah merupakan dorongan dalam diri kita yang memang bawaan dari kita lahir. Nah, ini memiliki peran sebagaimana insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar kita. Ini akan senang jika kita melakukan kemauan yang ada dalam diri kita tadi. Tidak peduli walaupun dicapainya dengan bertentangan dengan nilai moral, nilai logika. Ini tidak peduli dengan moral dan logika tersebut. Yang dia pentingkan itu adalah bagaimana agar keinginan tadi ini bisa tercapai. Contoh, jika seseorang itu harus mencuri untuk bisa memuaskan nafsunya, maka dorongan ini akan mendorong dia untuk mencuri dan jika seseorang ini harus memperkosa ibunya sendiri untuk memuaskan nafsu seksualnya, maka ini pun juga akan 100% mendorong seorang anak untuk memperkosa ibunya sendiri. Jadi ini merupakan keinginan primitif. Selanjutnya yaitu ego. The ego is a component of the personality that relates to the real world and serves as a mediator between the id impulse and reality. Selanjutnya yaitu ego. Ego ini adalah komponen kepribadian yang berhubungan dengan dunia nyata dan berfungsi sebagai mediasi antara id dan superego. Nah, ego ini yang nantinya menjadi penghubung antara id dan superego dengan dunia nyata. Ego inilah yang akan menavigasi dan menentukan bagaimana agar id bisa terwujud, tapi dengan cara yang tidak melanggar nilai moral dan norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu superego. The superego is the moral part of the personality that represents the values and rules of society learned from parents and the environment. Superego ini adalah bagian moral dari kepribadian yang mewakili nilai-nilai dan aturan masyarakat. Superego ini yang nantinya menjadi hakim untuk penentu apakah suatu perbuatan ini benar ataukah salah. Nah, superego ini adalah nilai dan norma yang kita pegang. Biasanya aturan ini tuh terbentuk dari ucapan orang tua maupun lingkungan sekitar. Contoh ya, ketika id akan menyuruh seseorang untuk mencuri, maka superego ini akan melarang orang tersebut untuk mencuri. Jadi id dan superego ini saling bertentangan. Next is consciousness and the subconscious. Freud described consciousness as a small part of the whole human mind, similar to the tip of an iceberg seen above sea level. Most of the mind is below the surface,
of consciousness where the subconscious stores repressed experience, memories, and emotions. These unconscious needs and motivations are difficult to access and control. Consciousness and the subconscious. Subconscious ini adalah kesadaran dan alam bawah sadar. Sigmund Freud berpendapat bahwa kesadaran dan alam bawah sadar ini sangat penting dalam memahami perilaku dan juga masalah kepribadian. Nah, menurut Freud, alam bawah sadar tidak dapat diakses secara langsung, tetapi keberadaannya ini dapat disimpulkan dari berbagai perilaku, seperti mimpi yang merupakan representasi dari keinginan bawah sadar. Juga adanya kesalahan bicara atau lupa terhadap nama yang sudah dikenal. Nah, menurut Freud ini menggambarkan kesadaran sebagai bagian kecil dari seluruh kepikiran manusia, mirip dengan puncak gunung es yang terlihat di atas permukaan laut. Sebagian besar pikiran berada di bawah permukaan kesadaran, di mana alam bawah sadar menyimpan pengalaman, kenangan, dan emosi yang ditekan. Kebutuhan dan motivasi yang tidak disadari tersebut sulit untuk diakses dan dikendalikan. Oleh karena itu, dengan adanya terapi psikoanalisis ini akan membawa hal-hal tersembunyi di alam bawah sadar tersebut menuju ke kesadaran, sehingga individu dapat memahami motivasi dan membuat pilihan yang lebih baik ke depannya. Next is anxiety. Anxiety atau kecemasan. Anxiety arises from a conflict between repressed desires, memories, or experience that suddenly arise to consciousness. Anxiety serves as a signal of impending danger and motivate a person to take action. Freud identified 3 types of anxiety. Nah, kecemasan muncul dari konflik antara keinginan yang ditekan, ingatan, atau pengalaman yang tiba-tiba muncul ke kesadaran. Nah, kecemasan berfungsi sebagai sinyal adanya bahaya yang akan datang dan memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan. Nah, menurut Freud, Freud ini mengidentifikasi ada 3 jenis kecemasan, yakni yang pertama, reality anxiety. Reality anxiety is the fear of threats coming from the outside world, and this level of anxiety is usually proportional to the real threat. Kecemasan realitas adalah ketakutan terhadap ancaman yang datang dari dunia luar, dan tingkat kecemasan ini biasanya sebanding dengan ancaman yang nyata. Selanjutnya yaitu neurotic anxiety. Neurotic anxiety is the fear that instinctive urges will get out of control, causing punishable behavior. Selanjutnya yaitu kecemasan neurotik, yaitu ketakutan bahwa dorongan naluriah akan lepas kendali, menyebabkan perilaku yang bisa dihukum. Selanjutnya yaitu moral anxiety. Moral anxiety arises from the fear of violating one's moral values, which can lead to guilt. Kecemasan moral muncul dari rasa takut melanggar nilai-nilai moral seseorang, yang bisa menimbulkan rasa bersalah. Next is ego defense mechanism, yaitu pertahanan mekanisme ego. Mekanisme pertahanan ego. The ego defense mechanism is the way that individuals use to manage anxiety and protect the ego from excessive stress. Mekanisme pertahanan ego ini adalah cara yang digunakan oleh individu untuk mengelola kecemasan dan melindungi ego dari tekanan yang berlebihan. Here are some of the ego defense mechanism. Berikut adalah beberapa mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada repression, yaitu menekankan ingatan traumatis dari kesadaran. Contohnya yaitu seseorang yang mungkin pas masa kecilnya pas masa SD pernah ngompol, kemudian ia ini ditertawakan oleh teman-temannya.
dengan represi ini dia itu berusaha untuk menghilangkan ingatan tersebut. Meskipun ingatan tersebut dihilangkan, ketika ia dewasa, ia ini menjadi orang yang pemalu. Kemudian selanjutnya denial, yaitu penyangkalan, menolak realitas yang mengancam. Contohnya seseorang yang memiliki penyakit serius akan tapi ia mengabaikan penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu reaction formation, yaitu pembentukan reaksi. Maksudnya yaitu menunjukkan perilaku yang berlawanan dengan perasaan sebenarnya. Contohnya, ada seseorang yang bertengkar dengan tetangganya. Kemudian ia ini tentunya membenci tetangga tersebut. Akan tetapi dalam bersikap, orang ini justru bersikap dengan sangat ramah dan baik. Padahal aslinya orang ini tuh benci dengan tetangga tersebut. Selanjutnya yaitu ada proyeksi. Memproyeksikan perasaan atau konflik batin kepada orang lain. Contohnya yaitu ketika ada seorang laki-laki yang cemburu tanpa alasan, akan tapi dia ini memproyeksikan perasaan tersebut kepada orang lain, menuduh pasangannya ini tidak setia, menuduh pasangannya selingkuh, dan lain sebagainya. Kemudian displacement atau perpindahan, yaitu mengalihkan emosi kepada target yang lebih aman. Contohnya, ketika ada seorang pria yang habis dimarahin sama bosnya ketika di kantor, kemudian ia pulang dan melampiaskan kemarahannya ini kepada anaknya. Padahal sebenarnya orang ini tuh frustasi kepada bosnya, tetapi dia mengalihkan emosi ini kepada orang yang lebih aman untuk dimarahin, yaitu kepada anaknya tadi. Selanjutnya ada rationalization, yaitu rasionalisasi, mencari alasan untuk menutupi kegagalan. Contohnya yaitu ketika seseorang itu menginginkan untuk menjadi juara kelas misalkan ya. Nah, kemudian dia ini gagal untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Kemudian yang awalnya dia ini mengatakan ingin mendapatkan juara tersebut, dia ini beralih menjadi mencari alasan, mengatakan bahwa aku ini tidak ingin mendapatkan juara tersebut gitu. Terus selanjutnya ada sublimasi, yaitu mengalihkan dorongan agresif ke kegiatan yang diterima. Contohnya seperti orang yang sedang marah, kemudian ia melampiaskannya dengan olahraga seperti tinju dan lain sebagainya. Kemudian regresi, yaitu kembali pada perilaku kekanak-kanakan saat ia menghadapi stres. Contohnya yaitu ketika seseorang ini sedang depresi, sedang mengalami tekanan berat, kemudian dia menangis dengan terseduh-seduh, dia ini tantrum gitu ya. Selanjutnya yaitu introjeksi, yaitu menginternalisasi nilai orang lain. Contohnya seperti seorang remaja yang meniru nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu identifikasi, yaitu meniru figur yang dikagumi untuk meningkatkan harga diri. Nah, contohnya ada orang yang dia itu merasa minder, merasa insecure. Kemudian dia menirukan gayanya Safiera gitu ya. Nah, setelah dia menirukan gaya Safiera tersebut, dia itu menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kompensasi, yaitu menutupi kelemahan dengan mengembangkan keahlian lain. Contohnya seperti siswa yang dia ini kurang percaya diri dalam akademisnya. Dia ini kalau di bidang akademik, dia ini nilainya jelek terus. Kemudian dia mengunggulkan dirinya dalam bidang olahraga agar orang itu menganggap dia, oh anak ini ternyata walaupun jelek di bidang akademik akan tetapi unggul di bidang olahraganya, seperti itu. Next is personality development psychoanalytic theory, yaitu pengembangan kepribadian teori psikoanalitik. The
The psychosexual stage refers to the developmental phase introduced by Freud. Tahapan psikoseksual mengacu pada fase perkembangan yang diperkenalkan oleh Freud. Freud postulates 3 early stages of development that often lead people to counseling when not complete properly. Freud mengidentifikasi 3 tahap awal perkembangan yang dapat menyebabkan seseorang mencari konseling apabila ia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Yang pertama yaitu the verbal stage, tahap lisan, yang berkaitan dengan masalah kepercayaan diri dan orang lain. Yang kedua yaitu the anal stage, tahap anal, yang terkait dengan kesulitan dalam mengekspresikan kemarahan, sehingga orang tersebut itu cenderung menolak kekuatannya sendiri. Selanjutnya yaitu phallic stage, tahap falik, yang melibatkan masalah penerimaan seksualitas dan identitas seksual seseorang. Nah, menurut pendapat Freud, cinta, kepercayaan, dan kemampuan dalam menangani perasaan negatif dibentuk pada 6 tahun pertama kehidupan. Sehingga jika kebutuhan anak itu tidak terpenuhi dengan baik, maka kemungkinan ketika dewasa akan muncul perilaku yang tidak matang secara psikologis. Next is personality development psychoanalytic theory, yaitu pengembangan kepribadian teori psikoanalitik. Erik Erikson explained Freud theory by emphasizing the social aspect of development beyond childhood. He believed that psychosexual and psychosocial growth are interrelated and that each stage of life confronts us with the task of balancing ourselves with the social environment. Erikson described human development in the entire lifespan that involves specific crises that must be resolved. Each of these developmental stages provides an opportunity to advance or backward, depending on how one copes with the conflict at hand. Erik Erikson memperluas teori Freud tadi dengan menekankan aspek sosial dalam perkembangan di luar masa kanak-kanak. Nah, Erikson ini percaya bahwa pertumbuhan psikoseksual dan psikososial ini saling berkaitan, dan setiap tahap kehidupan menghadapkan kita untuk menyeimbangkan diri dengan lingkungan sosial. Erikson menggambarkan perkembangan manusia dalam seluruh rentang hidup melibatkan krisis spesifik yang harus diselesaikan. Setiap tahap perkembangan ini akan memberikan peluang untuk maju maupun mundur. Nah, peluang tersebut itu tergantung dengan bagaimana seseorang bisa menghadapi konflik yang ia hadapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terapi psikoanalisa. Nah, yang pertama kita bahas adalah tujuan dan fungsi dari psikoanalisis terapi. Nah, therapeutic goals atau tujuan terapi. Two goals of Freudian psychoanalytic therapy are to make the unconscious conscious and strengthen the ego so that behavior is based more on reality and less on instinctual craving or irrational goal. Jadi artinya ada 2 tujuan terapi psikoanalitik menurut Freudian. Nah, yakni menyadarkan alam bawah sadar dan memperkuat ego. Jadi di sini dijelaskan bahwa perilaku tersebut lebih didasarkan pada kenyataan, bukan berdasarkan pada hasrat naluri atau rasa bersalah. Rasa bersalah yang tidak rasional. Jadi di sini Freudian menjelaskan bahwa
ada dua tujuan dari psikoanalisis terapi, yaitu menyadarkan alam bawah sadar dan juga memperkuat ego. Jadi, apapun yang ada di dalam alam bawah sadar kita, itu kita refresh ke alam sadar, sehingga kita buat si pasien itu untuk menyadari hal-hal yang ia tekan atau ia coba lupakan dengan cara dan tidak melupakan ego. Nah, karena ego itu yang menjadi pengendali antara id dan juga superego. Kemudian yang kedua ada function and roles of therapist. Nah, di sini adalah fungsi dan peran terapis. Yang pertama, one of the central functions of analysis is to help clients acquire the freedom to love, work, and play. Nah, artinya salah satu fungsi utama dari analisis adalah membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan juga bermain. Nah, di sini yang saya pahami bahwa bermain di sini itu adalah bagaimana cara kita untuk menikmati hidup. Jadi peran terapi ini juga berperan dalam keseharian kita. Selanjutnya yang kedua, one of the central functions of the analyst is to teach clients the meaning of this process to interpretation so that they are able to achieve insight into their problems. Yang kedua, salah satu fungsi dari analisis adalah mengajarkan klien arti dari proses ini melalui interpretasi. Jadi sehingga mereka mampu mencapainya wawasan mengenai permasalahan mereka. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah fungsi dari terapi adalah si kita itu mengajarkan kepada klien bahwa apa yang ia lakukan saat ini itu adalah sebuah proses melalui interpretasi yang mereka jabarkan, sehingga mereka nanti pada akhirnya mereka mampu mencapai wawasan bahwa apa yang mereka hadapi saat ini itu berhubungan dengan masa lalu mereka. Selanjutnya, client experience in therapy. Pengalaman klien dalam terapi. Clients in psychoanalytic therapy make a commitment with the therapist to stick with the procedures of an intensive therapeutic process. Klien dalam terapi psikoanalitik membuat komitmen dengan terapis untuk tetap berpegang pada prosedur proses terapi intensif. Jadi di sini si klien itu dalam proses psikoanalitik terapi itu dia membuat komitmen dengan konselor untuk tetap berpegang teguh pada proses terapi yang intensif, sehingga nanti pada akhirnya akan membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, relationship between therapist and client. Hubungan antara terapis dan juga klien. Hubungan antara terapis dengan klien. The client and therapist relationship is of vital importance in psychoanalytic therapy. As a result of this relationship, particularly in working to the transference situation, clients acquire insight into the working of their unconscious process, awareness of an
awareness of and insight into repressed materials are the base of the analytic growth process. Hubungan klien dengan terapis sangat penting dalam psikoanalitik terapi. Nah, akibat dari hubungan ini khususnya dalam situasi transferensi itu klien akan memperoleh wawasan tentang cara kerja mereka terhadap proses yang tidak mereka sadari. Nah, kesadaran dan wawasan terhadap materi yang depresi adalah dasar dari proses pertumbuhan analitik. Jadi di sini hubungan antara klien dan juga konselor itu hubungan yang yang sangat penting, karena dari hubungan ini itu akan berakibat si klien itu mampu mengenali dirinya sendiri dan juga mampu menerima dirinya sendiri. Nah, transferensi itu apa sih sebenarnya? Pasti kalian bertanya-tanya juga ya. Transferensi itu apa? Kok tadi juga dibahas transferensi. Nah, di sini transferensi itu adalah pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan menggunakan terapi sebagai medianya. Nah, transferensi ini mengacu pada perasaan seksual atau agresif yang kuat, baik positif maupun negatif. Nah, transferensi itu dibagi menjadi dua. Ada transferensi positif dan juga transferensi negatif. Transferensi positif itu memungkinkan pasien untuk menghidupkan kembali masa kecil mereka dalam iklim penanganan analitis, tak mengancam. Jadi, di sini transferensi positif ini memungkinkan pasien untuk menghidupkan kembali. Jadi dia akan dalam asosiasi bebas itu mereka akan menghidupkan kembali, langsung mengutarakan apa yang ada di pikirannya begitu. Tapi ini sifatnya tidak mengancam. Nah, yang kedua ada transferensi negatif. Transferensi negatif ini biasanya dalam bentuk kebencian. Namanya juga negatif, pasti hal-hal yang negatif ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya kita bahas adalah application atau penerapan. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah teknik dan prosedur. Techniques and procedure. There are 6 basic psychoanalytic techniques, including first, maintaining the analytical framework. Jadi ada 6 teknik dasar psikoanalitik. Antara lain yang pertama, mempertahankan kerangka analitis. Nah, mempertahankan kerangka analitis ini maksudnya bagaimana? Jadi, maintain the analytic framework refers to a wide range of procedural and stylistic factors, such as the analysis, relative anonymity, the regularity and consistency of meeting, and starting and ending the session on time. Jadi, analitis mempertahankan kerangka analitik ini mengacu pada keseluruhan prosedur dan faktor gaya seperti anonimitas relatif analisis, keteraturan dan konsistensi pertemuan, dan memulai dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu. Jadi di sini konselor itu akan membahas tentang pasti dalam psikoanalisis itu konselingnya itu terjadi dalam beberapa sesi. Nah, sesinya itu sudah ditentukan dan berakhir dan juga dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu supaya menjaga konsistensi dari si klien ini tadi. Jadi jangan sampai ada perubahan yang bisa membuat fatal di klien begitu.
Oke, yang selanjutnya adalah free association. Free association is one of the basic tools used to open the doors to unconscious wishes, fantasies, conflicts, and motivations. Asosiasi bebas adalah salah satu alat dasar yang digunakan untuk membuka pintu menuju ketidakkonsistenan, keinginan, fantasi, konflik, dan motivasi ilmiah. Jadi di sini asosiasi bebas itu pasien diminta untuk mengutarakan segala pikiran yang muncul di benaknya pertama kali dan tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan ingatan-ingatan tersebut. Jadi di sini pasien itu diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk mengutarakan apa saja yang ada di benaknya, apa saja yang ingatnya. Dan dari sinilah Freud melakukan interpretasi. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis mimpi. Yang selanjutnya adalah interpretations. Interpretation consists of the analyst pointing out, explaining, and even teaching the client the meanings of behavior that is manifested in dreams, free associations, resistance, and therapeutic relationships itself. Jadi interpretations. Nah, dari asosiasi bebas itu Freud akan melakukan interpretasi. Nah, interpretasi itu apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Interpretation consists of the analyst pointing out, explaining, and even teaching the client the meaning of behavior that is manifested in dream, free association, resistance, and the therapeutic relationship is itself. Interpretasi terdiri dari analisis yang menunjukkan, menjelaskan, dan bahkan mengajari klien arti perilaku yang diwujudkan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dream analysis atau analisis mimpi. Dream analysis is an important procedure for uncovering unconscious materials and giving the client insight into some areas of unresolved problems. Analisis mimpi adalah merupakan prosedur penting untuk mengungkapkan ketidaksadaran secara materi dan memberi klien wawasan tentang beberapa area masalah yang belum terselesaikan. Jadi, analisis mimpi ini terjadi di mana terapis akan menginterpretasikan mimpi-mimpi yang dialami oleh si klien berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Nah, kenapa sih analisis mimpi ini dilakukan dalam psikoanalisis terapi? Nah, karena menurut teori psikoanalisis, mimpi itu mempresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadar. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya analysis and interpretation of resistance. Resistance, a concept fundamental to the practice of psychoanalysis, is anything that works against the progress of therapy and prevent the clients from proceduring previously unconscious materials. Nah, analisis interpretasi resistensi. Nah, resistensi ini apa? Perlawanan. Resistensi merupakan sebuah konsep mendasar dalam praktik psikoanalisis. Adalah segala sesuatu yang menghambat kemajuan terapi dan menghalangi klien dari menghasilkan materi yang sebelumnya yang tidak disadari. Jadi analisis resistensi ini merupakan perlawanan. Jadi resistensi ini merupakan faktor penghambat dari kemajuan terapi dan menghalangi terapi dari si klien.
Kemudian selanjutnya analisis and interpretation of transference. The analysis of transference is a central technique in psychoanalysis and psychoanalytically oriented therapy, for it allows clients to achieve here and now insight into the influence of the past on their present functioning. Analisis dan interpretasi transferensi. Analisis transferensi adalah teknik sentral dalam psikoanalisis dan terapi yang berorientasi psikoanalitik karena memungkinkan klien untuk mencapai tujuan tujuan di sini dan sekarang. Wawasan tentang pengaruh masa lalu terhadap fungsi mereka saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.